hari-hari ini kok kita sepertinya drama yang ditampilkan di ruang publik itu nggak jauh-jauh dari soal isu hukum. Betul sekali. Apalagi hari-hari ini ya, mulai dari A sampai dengan Z, itu semua bicara soal hukum. Mulai dari apa yang ribut di level nasional, di level pusat, sampai kemudian di level daerah, termasuk di desa. Semuanya juga berkutat soal isu hukum. Kita nggak bisa untuk melepaskan kehidupan manusia dengan hukum. Nah, mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur. Bahkan tidur itu pun juga kadang kita bisa berhadapan dengan hukum kan? Sebenarnya ketika bicara soal negara hukum akan lebih tepat kayaknya kita berangkat dari kekuasaan dulu. Kalau kita mencoba membuka lembaran sejarah gitu ya, lahirnya negara dan teori-teori munculnya negara itu selalu dikaitkan dengan itu kebutuhan. Karena manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang selalu ingin berkuasa. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Halo Sobat Dakwah dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya berbahagia ya Neng. Amin. Oke, kembali lagi di podcast kesayangan kita tentunya, yakni Rumi, Ruang untuk Mencari Inspirasi. Tentunya podcast yang menghadirkan informasi secara faktual dan terpercaya. Baik bersama saya Syifa Vidya dan juga partner kesayangan saya Zaskia Putri yang akan tentunya membersamai Sobat Dakwah dimanapun kalian berada. Oke, tau gak sih Neng, mungkin belakangan ini ya banyak sekali isu yang nge-hype ya, trending di kalangan kita. Dan mungkin kamu salah satu orang yang mengikuti dari salah satu isu itu, ya enggak? Betul banget Neng. Jadi kita lihat ya di sosial media juga akhir-akhir ini tuh aku juga ngerasa bahwa khususnya di negara kita juga atau kalau kita mengikuti isu-isu politik di negara Indonesia tentunya kan pasti sedang banyak pro kontranya seperti itu ya Neng ya. Betul, rame banget. Iya. Kalau kamu sendiri gimana Neng? Ya, aku sendiri ada salah satu juga ya mengikuti. Tapi di samping mengikuti isunya nih, kamu pernah nggak nih kepikiran? Karena kan isu itu kan pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya proses hukum. Betul Iya kan? sekali. Nah, tapi kamu pernah kepikiran gak nih, kenapa harus ada hukum? Kenapa harus menerapkan hukum kayak gitu ya di salah satu negara, atau prinsipnya gimana, atau batasannya, atau hanya diterapkan oleh sebuah kalangan atau bagaimana? Pasti kamu pernah nggak kepikiran seperti itu? Tentunya sebagai warga negara Indonesia itu terpikir sih, apalagi kita sebagai mahasiswa yang memang kita dituntut untuk kritis ya Neng ya. Betul sekali. Nah menurut kamu gimana Neng? Kita harus cari tahu? Ya karena kita ini adalah masih mahasiswa, pastinya perlulah. Nggak Betul. cuma buat mahasiswa, tapi untuk masyarakat luas di luar sana juga. Nah Sobat Dakwah, daripada kita pusing sendiri. ya, pikirin ini sendiri, lebih baik kita tanyakan langsung aja Kepada pakarnya. kepada pakarnya tentunya ya Neng ya. Tentunya kepada pakar yang sudah dihadirkan di tengah-tengah kita pada hari ini. Beliau ini merupakan sosok atau seorang praktisi hukum yang memang sudah ahli dan juga sudah tidak asing terdengar di telinga mahasiswa Unsaizu tentunya ya Ning ya. Iya, dan tentunya beliau ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Betul banget nih, pastinya sangat bisa menjawab karena beliau ini selain juga sebagai akademisi, beliau ini juga tergabung sebagai anggota LKBH atau Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Sobat Dakwah. Di tengah-tengah kita sudah hadir bersama dengan Bapak Wildan Humaydi SIMH. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bapak? Kondisi sehat walafiat? Alhamdulillah. Sudahkah sehat. ngopi hari ini? Harus sudah dong. Harus sudah ya, apalagi sudah tengah-tengah hari ini ya Pak ya. Betul. Oke. Krisis-krisis nih. Nah Bapak, tadi kan ini kan kami berdua ini sempat ngobrol sedikit Pak mengenai isu yang lagi trending nih Pak, iya kan? Tidak jauh dari yang namanya proses hukum, betul Bapak? Ya. Iya. Nah maka dari itu tadi muncul lagi pertanyaan, kok kita sering kali mendengar istilah hukum, negara hukum, penegak hukum.
betul kan? Betul. Undang-undang hukum. Nah, dari situ muncul pertanyaan, sebenarnya hukum itu apa? Siapa yang harus menerapkan? Terus ada lagi isu lainnya, tidak jauh lagi dengan negara proses hukum seperti Betul itu. sekali. Nah, mungkin dari Bapak Wildan Humaydi sendiri boleh memberi penjelasan kepada kami, kepada sobat dakwah juga mengenai apa itu hukum dan bagaimana penerapannya, Iya. prinsipnya. Silakan, Bapak. Baik, ini pertanyaan yang berat ya sesungguhnya. Dan kalau di kuliah, di Fakultas Baik. Hukum, termasuk di Fakultas Syariah, penjelasan ini nggak cukup satu pertemuan. 14 SKS ya, Pak? Ya, Oh, berarti harus sekian pertemuan, 14 pertemuan kan? oh, Iya. satu Ah, semester ya berarti. dan jawabannya bisa panjang kali lebar gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau kita berawal dari tadi soal apa yang dikhawatirkan teman-teman bahwa hari-hari ini kok kita sepertinya drama yang ditampilkan di ruang publik itu Betul. nggak jauh-jauh dari soal isu hukum. Isu hukum, Betul sekali. Apalagi hari-hari ini ya, Iya. mulai dari A sampai dengan Z Z. itu semua bicara soal hukum. Mulai dari apa yang ribut di level nasional, di level pusat, sampai kemudian di level daerah, termasuk di desa. Semuanya juga berkutat soal isu hukum. Nah, kalau tadi bicara soal apa sih sesungguhnya hukum itu, ini pertanyaan yang dulu pernah juga dipikirkan oleh banyak para filosof. Apa itu hukum? Dan tidak ada jawaban yang pasti soal hukum. Tidak ada jawaban Iya, pasti. kenapa? Karena kalau bisa mendefinisikan hukum, berarti sesungguhnya itu bukan hukum. Karena itu salah satu ungkapan di filsafat ya, kalau Iya. kita bicara soal apa itu hukum. Karena kalau kita ngomongin soal hukum tuh, kalau kita di Fakultas Hukum biasanya terminologi hukum itu selalu berorientasi pada 3 hal. 1, kepastian, Mhm. 2, keadilan, ya, yang Mhm. ketiga kemanfaatan. Nah, kalau kita bicara soal kepastian dan keadilan nih, itu kan sebenarnya 2 hal yang seperti air dan minyak yang susah untuk bisa Satukan. disatukan. Iya. Bayangkan, sesuatu yang pasti, itu pasti jauh dari adil. Sesuatu yang adil, sudah barang tentu nggak akan pasti. Jadi, makanya bagaimana kemudian kita memaknai hukum? Nah, terminologi hukum menjadi sulit untuk dipisahkan. Tapi tadi kalau penjelasannya, eee, tapi sekalipun susah didefinisikan gitu ya, kita nggak bisa untuk melepaskan kehidupan manusia dengan hukum. Dengan hukum. Gitu kan? Betul. Ya, mulai dari bangun tidur sampai dengan Mau tidur. Mau mau tidur tidur. lagi. Bahkan tidur itu pun juga kadang kita bisa berhadapan dengan hukum kan? Wah. Kan kita hidup selalu berkutat dengan soal hukum sebenarnya, Iya. begitu. Oke, baik Pak. Jadi berbicara mengenai hukum ya Pak ya, ketika kita lebih gali lagi di negara kita, negara Indonesia. iya negara Indonesia, negara kita tercinta, bahwa kita melihat tadi berkaca dengan kasus-kasus yang ada. Nah, saya ini tertarik Pak dengan adanya kalimat bahwasanya di negara Indonesia kita sendiri sebenarnya arah kita ini negaranya itu mengarah kepada negara hukum atau restat ya Pak ya, Hmm, atau negara kekuasaan. Lawannya yakni mestat ya Pak ya. ya. Nah ini menarik Pak. Ya teruntuk mahasiswa juga saya kira perlu mengetahui perbedaan ini sendiri apa, begitupun juga dengan bentuk-bentuknya Pak. Indonesia ini sudah dikatakan karena di undang-undang kan dikatakan bahwasanya Indonesia itu negara hukum ya Pak ya. Ya. Nah, apakah memang betul adanya ketika kita melihat in this era ya Ning ya, apakah betul adanya bahwa negara kita sudah betul menerapkan negara hukum? Seperti itu Pak, silahkan. Ya, sebelum kita sampai pada jawaban apakah kemudian negara kita ini menerapkan hukum atau tidak, Ya. ataukah negara kita ini negara hukum atau tidak, sepertinya kita harus berangkat dari satu hal yang sangat mendasar. Bahwa kenapa kemudian negara harus menjadi negara hukum, kira-kira begitu. Atau kenapa kemudian negara harus membuat hukum, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat dari perspektif politik barangkali ya, orang akan selalu mengatakan bahwa apa sih negara? Iya. Pernah nggak membayangkan wajah negara kita kayak apa sih? Ya,
Nggak pernah kan? Nggak pernah ya. Iya, Padahal kita kan warga negara kan. Iya, kita di betul. dalamnya ya, Pak. Iya. Jadi kita ini menjadi warga negara seringkali ya lahir menjadi warga negara, punya bukti dokumen kelahiran, Iya. tumbuh besar punya dokumen kependudukan namanya KTP, Betul. menikah pun kemudian harus mengurus dokumen itu pernikahan dan itu dilegalisasi oleh negara bahkan sampai meninggal Iya. dan seterusnya. Jadi kita butuh negara. Nah, jadi maka kita harus berangkat mengapa sih negara menjadi penting. Nah, tadi apalagi disinggung soal negara, Negara. kekuasaan, Betul. dan Negara hukum. hukum. Negara Ya. Ya. Jadi sebenarnya ketika bicara soal negara hukum akan lebih tepat kayaknya kita berangkat dari kekuasaan dulu. Dari Kekuasaan. kekuasaan. Ya, karena kenapa negara dibutuhkan? Kalau kita mencoba membuka lembaran sejarah gitu ya, lahirnya negara dan teori-teori munculnya negara itu selalu dikaitkan dengan itu kebutuhan. Kenapa? Bayangkan satu-satunya ya entitas makhluk hidup yang punya negara ya manusia. Iya. Hewan kan tidak pernah punya punya namanya negara. negara hewan kan? Begitu juga tumbuh-tumbuhan nggak punya negara tumbuh-tumbuhan. Tetapi itu hanya dilekatkan pada manusia. Kenapa? Karena manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang selalu ingin berkuasa. Oke. Benar. Benar. Masuk. Iya. Menarik sekali gitu Iya kan? bahasanya. Betul. Manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang selalu ingin berkuasa. Dan ciri khas manusia itu, kalau dalam konteks beberapa pemikir filsafat juga mengatakan bahwa manusia itu ciri khasnya adalah kehendak ingin berkuasa itu sendiri. Ya, saya ingin minum apa hari ini, mau minum kopi robusta atau arabica kan tentu kuasa saya. Betul. Kuasa. Saya tidak bisa diintervensi oleh kalian kan? Iya. Iya, Iya. betul sekali. Tapi relate ya Pak, hari Iya. ini manusia kebanyakan ingin berkuasa. Relate sekali. Ya, manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin berkuasa. Selalu ingin berkuasa. Nah, persoalan berikutnya adalah karena manusia itu selalu ingin berkuasa, pertanyaannya, bayangkan kalau tidak ada negara, kekuasaan ini akan seperti apa? Perceseran di mana-mana ya, Pak. Ya, maka dulu dalam konteks filsafat politik selalu akan ada yang namanya homo homini lupus. Oh iya. Oh, menilupus. Nah, tidak asik. ya kan? Dulu ada Thomas Hobbes, kira-kira kalau di filsafat barat itu memperkenalkan bahwa negara itu lahir karena kebutuhan. Karena sebenarnya manusia itu ya secara filsafat politik adalah orang yang selalu ingin berkuasa. Nah, karena manusia ingin selalu berkuasa, maka semuanya akan berebut kekuasaan. Iya. Sebenarnya kayak kita hari ini terjadi kayak kasus pembunuhan, kasus perampokan, ya kan? Itu sebenarnya adalah tatkala manusia tidak mampu mengendalikan kekuasaannya. Terjadilah proses-proses itu. Nah, akhirnya karena semua manusia berinteraksi, pertanyaannya kan berarti akan ada banyak kontestasi kekuasaan. Iya. Saling berebut, siapa yang harus berkuasa? Saya yang berkuasa. Nah, kalau kita lihat di hutan misalkan, maka yang berlaku kita sebut sebagai hutan hukum rimba kan? Hukum rimba. Ya, siapa yang kuat, Dia yang menang. dia yang menang. Iya. Kan begitu. Nah, ketika kita berhadapan pada komunitas masyarakat, manusia yang satu dengan yang lain berinteraksi, menjadi lebih besar namanya masyarakat, lebih besar mungkin menjadi sebuah bangsa, dan seterusnya, maka manusia itu hidup dalam kondisi kegelisahan. Iya kan? Karena gelisah. Waduh, saya ini kecil nih, nanti bisa dibunuh dengan yang lebih kuat. Saya kaum papa nih, maka saya akan ditindas oleh orang yang kaya. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang kaya akan mempunyai kekhawatiran. Nah, orang akhirnya merasa hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena satu sama lain gelisah. Kan? Begitu ya? Betul. Apa yang namanya? Kecemasan itu. Sosial. Kecemasan sosial dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka berkumpul, kemudian melakukan satu kesepakatan, gimana caranya kita bisa selesai? Maka mereka bersepakat yang kemudian disebut sebagai mereka melakukan kontrak sosial.
Nah, kontrak sosial itu yang kita sebut sebagai negara. Jadi negara itu sesungguhnya adalah kontrak sosial. Kontrak sosial. Kesepakatan bersama kan. Nah, setelah bersepakat, pertanyaannya sudah selesai belum? Apakah kekuasaan itu sudah bisa dikendalikan? Belum. Belum, karena orang baru berorganisasi Iya. satu sama lain, yuk kita sepakat gitu. Nah, akhirnya karena ada kontrak sosial itu, mereka mulai melakukan peranata sosial, membuat instrumen-instrumen sosial itu. Kita butuh nih aturan supaya hidup kita teratur. Nah, kesepakatan atau kontrak sosial itulah yang kemudian disebut sebagai kesepakatan. Sepakat apa yang menjadi milikmu tidak boleh saya miliki secara paksa. Apa yang milik saya tidak bisa kamu miliki secara paksa. Satu dengan yang lain saling menghormati dan seterusnya. Itu kita ngomongin soal negara dulu ya. Iya. Nah, berikutnya kemudian aturan-aturan itulah kemudian dikonseptualisasi sebagai yang namanya hukum. Sebagai sesuatu yang sifatnya ideal. Kan begitu. Jadi akhirnya negara itu mau nggak mau harus menyediakan aturan supaya hidup itu bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki dan disepakati. Sesuai kesepakatan Ya, kontrak sosial itu ya? Kontrak sosial. Begitu. Nah, makanya akhirnya menjadi negara kekuasaan. Negara ya berawal dari kekuasaan menjadi negara, dan negara itu harus menjaga betapa kemudian track itu sesuai gitu ya. Harus sesuai dengan koridornya, maka kemudian dibutuhkan hukum. Hukum. Gitu. Oke, mungkin sambil dinikmati Oh, hidangannya ya, oke. Pak ya. Sembari lanjut pertanyaan selanjutnya, Siap. Ini kami persilakan Bapak untuk minum terlebih dahulu. Iya. Iya. Tadi ini nih sudah terjawab mengenai negara hukum. Betul. Ya. Tapi Sobat Dakwah, ini masih panjang pembahasannya mengenai negara hukum ya Pak ya. Saya sambil bertanya di bawah sambil minum. Kenapa? Minumnya apa? Minumnya Seizu water. Seizu water. Nah, Bapak membicarakan negara hukum. Wah, ini mungkin tambah nanti haus lagi, Iya. nanti bisa ditambah lagi aman ya Pak ya. Aman. Membicarakan negara hukum, pastinya ya Pak, yang tadi Bapak sebutkan negara adalah suatu kontrak sosial, hukum adalah aturan. Dan jika ya Pak, jika dijadikan satu menjadi konsep negara hukum. Nah, sudah ada definisinya. Nah, sekarang saya mau nanya, apakah ada prinsip-prinsipnya Pak sebagai negara hukum? Sampai-sampai dikatakan sebuah negara Sebagai itu negara hukum. dikatakan negara hukum seperti itu. Ya, kalau kita kontekskan dengan Indonesia ya, Iya. melanjutkan tadi pertanyaan yang sebelumnya Betul. tentang negara hukum Indonesia. Negara hukum Nah, Indonesia. negara hukum Indonesia atau negara Indonesia itu sesungguhnya adalah negara yang terpatri sebagai negara hukum. Nah, terpatri. Itu kenapa ya Pak? Bisa kok Indonesia terpatri Iya. menjadi negara hukum? Kenapa tidak bisa memilih? Ya, nah ini alasannya sangat ada beberapa alasan ya yang Iya. kita bisa diskusikan di forum ini. Iya. Pertama, kalau kita bicara secara legitimasi hukum ya, secara bagaimana kemudian aturan kita bernegara kembali tadi. Nah, tadi kalau kita bicara soal negara itu adalah kontrak sosial itu adalah kesepakatan, maka sebenarnya kesepakatan tertinggi kita adalah yang sering kali kita sebut sebagai konstitusi. Konstitusi. Ya, pernah dengar ya tentunya Pernah. konstitusi. Undang-undang dasar. Yang seringkali kemudian orang menerjemahkan konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Meskipun sebenarnya undang-undang dasar itu hanya sebagian daripada konstitusi. Karena konstitusi itu maknanya sangat luas. Nah, karena kita bicara di level konstitusi atau undang-undang dasar, nah ternyata di level kontrak sosial tertinggi tadi, undang-undang dasar kita itu langsung mendesain bahwa dulu sebelum ada perubahan undang-undang dasar atau yang kita sebut sebagai amandemen reformasi, dulu Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat jelas disebutkan tadi yang dijelaskan. Negara Indonesia adalah negara hukum
dalam kurung Rechtsstaat, bukan negara berdasar atas kekuasaan, dalam kurung Machtstaat. Jadi dua konsep antara Rechtsstaat dengan Machtstaat itu dipertautkan di dalam konstitusi undang-undang dasar, di dalam penjelasan. Baik. Nah, artinya hukum itu atau negara hukum sesungguhnya adalah identitas dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, Negara hukum Indonesia. adalah identitas. Yes. Kenapa betul. itu dikatakan sudah terpatri ya, Pak? Ya. Udah ada dasarnya lagi nih itu. Nah, itu kalau kita bicara dalam konteks undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar itu kemudian di amandemen, kalau teman-teman ingat soal reformasi 98, salah satu goals-nya adalah selain melengsarkan presiden gitu ya saat itu, ya, kemudian juga mengganti rezim pemerintahan dan mengganti undang-undang dasar. Jadi kontrak sosial atau kerangka dasar kita bernegara juga harus diganti, dirubah di amandemen. Nah, setelah di amandemen, identitas itu semakin kuat. Di pasal 1, ya. Pasal 1 nih. Nah, Undang-Undang Dasar ayat 3, ya, ini diambil dari penjelasan sebelum amandemen tadi, penjelasan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, kemudian dimasukkan di dalam batang tubuh, di dalam aturan Undang-Undang Dasar. Kalau ini kita akan lihat dari segi tafsir dan bahasa. Dalam juga ya, Pak. Ya, pasal 1 ayat 3 itu kalimatnya, ini yang tadi yang saya sebut sebagai terpatri. Kalimatnya begini, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Itu Ya. pasal 1 ayat 3 ya, Pak? Pasal 1 ayat 3. Ayat 3. Sehingga kalau kita bicara soal pasal 1 ayat 3 ini, negara Indonesia adalah negara hukum, kata adalah, coba apa sebenarnya makna kata adalah? Kenapa Mendefinisikan. Iya, kenapa tidak negara Indonesia merupakan negara hukum? Iya. Tapi kenapa diksi yang dipilih adalah adalah? Adalah. Iya kan? Iya, betul. Nah, Iya. tafsirnya akhirnya menjadi begini. Negara Indonesia adalah negara hukum itu harus dipahami dalam satu tarikan nafas yang tunggal, tidak terpisah. Artinya, kalau kita ngomong negara Indonesia, ya pasti negara hukum. Pasti. Ya, kalau ada negara yang bukan negara hukum, itu berarti bukan Indonesia. Kalau ada negara kok disebut dengan Indonesia, itu pasti negara hukum. Jadi ini yang tadi yang saya sebut bahwa negara Indonesia, negara hukum itu ada satu konsep yang terpatri, yang tidak bisa dipisahkan. Ternyata ya, Pak ya. Nah, Dari sisi tafsir pun Jadi itu sudah tafsir menjabarkan, bahasa ya. ya, tapi kan persoalannya menjadi menarik di masyarakat. Kalau kita menjadi negara Indonesia adalah negara hukum, konsekuensinya maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan kita Harus tuh, taat pada hukum. ya, Bahkan Pak Presiden pun harus taat pada hukum. Yes. Ya betul ya, Pak? betul. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kalau tadi ditanyakan soal apa sih kira-kira unsur atau karakteristik dari negara hukum. Nah, dalam terminologi negara hukum memang tadi disebut tuh ada Rechtsstaat. Kenapa kita menggunakan Rechtsstaat? Karena kita punya kaitan erat dengan mantan penjajah kan? Kaitan erat Ada dengan penjajahan. mantan penjajah. Yes. Mantan penjajah ya, Sobat Yeah. Dakwah, nggak cuma mantan kekasih kalian aja yang bisa punya julukan mantan ya, Pak. Jadi karena dulu kita dijajah oleh Belanda, maka literasi kepustakaan kita itu lebih banyak menginduk dari negara-negara Belanda. Makanya kenapa kemudian negara hukum itu dikenal dengan konsep istilah Rechtsstaat. Itu sebagai istilah bahasa Belanda, negara hukum. Nah, tapi dalam konteks nomenklatur keilmuan yang berkembang selain Rechtsstaat ada juga yang disebut dengan rule of law. Jadi ada rule of law, negara hukum, juga begitu juga ada Rechtsstaat tadi. Nah, unsurnya apa? Kalau kita bicara soal unsur, negara hukum ini berdiri dengan beberapa pilar. Pilar yang pertama tentu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena buat apa kita bernegara kalau kemudian kita sebagai manusia tidak pernah dihargai? Maka
negara itu punya kewajiban yang pertama adalah melindungi warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Itu yang pertama. Nah, maka unsur yang pertama, pilar yang pertama harus ada perlindungan hak asasi manusia. Pilar yang kedua adalah adanya pemisahan kekuasaan atau pembatasan kekuasaan. Itulah sebabnya Mbak Ceces, ya, bahwa di kita kenal ada yang namanya trias politika. Trias politika. Pernah dengar kan? Iya. Ya. Jadi ternyata kekuasaan itu harus dibagi menjadi ada loh yang ini poros eksekutif, ini poros legislatif, ini poros yudikatif. Yudikatif. Nah, kenapa? Karena kalau kekuasaan itu tidak dibagi-bagi, maka kekuasaan itu ada di tangan satu orang. Ketika ada di tangan satu orang, maka dekat sekali dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dekat sekali dengan penyalahgunaan wewenang. Sehingga kekuasaan itu harus dibagi. Nah, sebagai prasyarat negara hukum. Pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah adanya supremasi hukum. Supremasi hukum. Ya. Apa maknanya supremasi hukum? Bahwa hukum itu harus dijadikan sebagai pilar utama penyangga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Buat apa kita punya eksekutif? Ya. Buat apa kita punya legislatif kalau kemudian atau yudikatif kalau kemudian ketiga lembaganya ini ya satu tidak mau taat pada undang-undang, tidak mau taat pada hukum, yang kedua karena dia tidak mau taat pada hukum, maka bisa saja itu berakibat pada tercederainya hak asasi manusia. Nah, jadi ada banyak pilar sebenarnya. Nah, karena kita Rekstad tuh, Iya. kita ada satu pilar yang itu menjadi ciri khas di Rekstad. Adanya peradilan administrasi. Peradilan administrasi. Ya, Itu artinya menjadi ya satu. menjadi penopang penopang. juga bahwa negara hukum itu ya harus memungkinkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah harus bisa juga direview, dilakukan pengujian. Ya. Karena itu tadi, kan tidak mungkin kebijakan itu, karena tujuan dari kebijakan mestinya kan mulia. Tujuan kebijakan kan mestinya bisa mengantarkan pada satu kebaikan. Iya. Nah, kalau ternyata kebijakan ini diterapkan tidak mampu menghasilkan kebaikan, kemaslahatan, bahkan merugikan, maka kebijakan ini harus bisa diuji, direview di lembaga-lembaga yang diberikan wewenang. Begitu. Untuk mendefinisikan negara hukum saja ini kita sudah berkali-kali tarikan nafas. Padahal pada definisi negara hukum cukup harus dimengerti dengan satu tarikan nafas. Betul. Gimana Neng rasanya? Ini menarik sekali ya, Ning. Menarik banget. Iya, betul tadi tidak cukup hanya satu pertemuan aja ya, bahkan 14 pertemuan ya. Satu semester. Iya. Tapi masih ini ya bagi kita yang mungkin tidak mendalami terkait ilmu hukum ya. Betul. Heeh. Untuk apa ya? Kita menerima negara hukum kayak misal ya Incernas. Nah, ya ini karena bahwasanya kayak Indonesia menganut negara hukum. Pastinya ada negara yang tidak menganut negara Menganut negara hukum. tidak menganut negara hukum. Itu bagaimana Pak? Maksudnya apa perbedaan yang mungkin bisa dijelaskan secara eksplisit mengenai ini negara hukum, ini negara non hukum? Ya. Atau apa Pak itu? Apa namanya? Ya, letak perbedaannya Letak ada di mana, perbedaan dan sebutan untuk negara non hukumnya itu apa Pak?